Yang bikin gua sedih gitu ya, maksudnya dalam artian kenapa sahabat gua yang meninggal sampai kayak gini. Keadaannya bang, keadaannya tuh cukup prihatin menurut gua, karena kondisi setelah dia kecelakaan tuh kepala bagian sini tuh pecah. Dia buka kunci rumah, gue buka gini, ada jarak 1 meter, ada sosok dia lagi diri depan. Jadi dia posisinya di dalam, gue di luar, posisi dalam gelap, tapi gue bisa melihat itu ada dia di situ dengan keadaan yang kecelakaan gitu ya, banyak darahnya. Dia mau langsung kayak ayo jalan-jalan. Dan yang anehnya lagi nih, di foto tuh ada loh. Iya, Muncul. ketangkep. Tapi sempat lu simpen nggak? Kesimpan, tapi pada saat gue cari lagi fotonya hilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Malam ini gue udah kedatangan narasumber yang akan mengisahkan tentang kejadian yang pernah dialaminya. Jadi kisah ini adalah tentang kehilangan orang yang paling dekat semasa hidupnya. Jadi langsung aja kita kenalan sama Bang Maul. Assalamualaikum Bang Maul. Waalaikumsalam bang. Sehat Bang Maul ya? Alhamdulillah saya sehat. Oke, Bang Maul, ini kejadian yang Abang ceritain di tahun berapa, Bang? Ini Februari 2023. 2023? Iya. Masih baru tahun-tahun kemarin ya, masih terbilang baru ya? Udah mau jalan 3 tahun. Iya, nggak tahu lama ya kejadian ya. Lokasinya di mana, Bang? Lokasinya tuh daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kalau boleh tahu nih, Bang, kisahin sedikit nih, apa yang terjadi nih, Bang? Iya, jadi ini cerita tentang sahabat saya dari kecil. Oke. Ya dari orok lah bahasanya ya. Itu dia kecelakaan tunggal di daerah Jakarta Utara, dan memang sebelum beliau meninggal ini kita tuh ada janjian mau refreshing atau jalan-jalan lah Oke. gitu. Sama kita tuh bersahabat berlima, sama gue berlima gitu ya. Kita ada satu momen pengen ngerayain, kayak pengen deh jalan-jalan lagi gitu. Dan qadarullahnya sehari sebelum kita jalan-jalan beliau meninggal gitu. Oke, tahan dulu Bang Maul. Yang penasaran sama kisah bakal seperti apa? Tapi sebelum kita masuk ke cerita, aku mau ngajak nih buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Maul, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Ada lagi informasi nih buat teman-teman yang punya UMKM di rumah yang mau promo-promo di sini, bisa langsung aja kirim produknya ke sini, dan itu gratis tanpa kita pungut biaya. Oke, karena kita saling bantu nih tujuannya, Bang Maul. Yang penasaran sama kisah seperti apa, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Bang Maul, Oke. boleh diceritakan cerita lengkapnya, Bang? Oke, jadi kejadian ini nih sebenarnya di Februari bang. Untuk tanggalnya sih gue agak lupa ya tanggal berapanya. Jadi tuh gue ada bersahabat berlima. Itu ada gue, ada almarhum, sama ada 3 sahabat gue lagi nih. Gue sama almarhum ini memang udah temenan tuh dari kecil lah. Kita dari TK, SD, SMP itu bareng, SMA-nya yang beda. Dan gue ketemu sama 3 sahabat gue itu pas SMP. Nah pas sudah kita kenalan itu, kita emang sering yang namanya tuh jalan-jalan bareng berlima, motoran. Nah waktu itu 2022 kita kan sempat jalan-jalan tuh ke salah satu villa. Nah dari situ Februari itu lagi masanya pengen jalan-jalan lagi nih, masih ada euforia jalan-jalan. Adalah salah satu temen gua, dia merekomendasikan kayak jalan-jalan lagi yuk, tapi nggak usah nginep, kita sehari jalan sehari pulang gitu.
Ya akhirnya kita rencanakan dan akhirnya pada setuju, terjadwal lah gitu. Kita bakal jalan-jalan, kalau nggak salah seingat gue itu di akhir Februari. Udah tanggalnya gue bener-bener lupa. Se 2 minggu sebelum kita jalan-jalan itu kita sudah planning segala macam. Jadi kayak ngobrolin gitu loh. Dari masalah kendaraan yang mau dibawa, dari kita mau kemananya gitu, terus dari harga, kayak ngumpulin duitnya berapa per orang gitu kan. Sampai akhirnya tercetuslah kita jalan-jalan ke daerah puncak, hutan pinus puncak. Dan jadwalnya itu kita jalan di hari Jumat malam, Sabtu sore itu udah pulang kayak gitu. Pada saat 2 minggu sebelum itu memang kita masih belum terlalu, masih 50-50, jadi kayak jadi enggak gitu, tapi memang udah ada plannya. Sampai di seminggu kemudian itu kita ngerembukin lagi, kita ngumpul di salah satu angkringan langganan di daerah Depok. Kita ngobrolin lagi nih, bener-bener fix atau enggak untuk jalan-jalan ini nih, jalan gitu, jadi gitu. Akhirnya setelah pertimbangan banyak, terus mencocokkan jadwal dan semuanya akhirnya bisa untuk di Jumat dan Sabtu itu, ya kita bakal jalan di Jumat Sabtu itu. Akhirnya mulai uangnya dikumpulin, terus nanti titik jalan kita udah tentukan di mana, terus jalannya jam berapa, itu semua udah udah dijadwalkan lah gitu, udah di schedule. Sampai akhirnya 3 hari sebelum kita keberangkatan, itu kita ngobrolin lagi di grup masalah persediaan yang barang mau dibawa. Kan kita di sana juga juga kita kayak masak-masak juga lah gitu. Persiapannya semua itu kayak perlengkapan masak, kompor segala macam itu udah harus disiapin gitu. Nah di grup itu kita udah ngobrol panjang lebar, tapi almarhum ini nggak nimbrung dari pagi. Dan memang kemarinnya tuh dia sempat chat ke gua, Bang. Pul, kalau misalnya gua besok ada kabar, lo telepon aja. Nanti nanti gua bakal balas, soalnya dia mau ke rumah tantenya di daerah Jakarta Utara. Ayo udah, oke. Akhirnya setelah kita dari pagi sampai kemungkinan jam 2 jam 3 itu kita ngobrolin di grup, dia nih nggak tetap muncul nih, nggak ada lah, kayak bubble chat dia gitu nggak ada muncul. Akhirnya gue inisiatif lah buat nelfon dia. Gue telepon, lu di mana? Oh tadi gue lagi di jalan nih, gue lagi di rumah tante gue. Kenapa emang? Persiapan lu gimana nih? Udah dipersiapin belum? Oh gue udah aman kok, tapi kayaknya gue nggak bisa ikut deh. Kenapa? Ya gue nggak tahu, tapi kayak gue nggak bisa ikut. Nah gue nggak tahu, Bang, pada saat itu ini firasat atau memang ya udah dia nggak bisa ikut aja gitu. Dan pada kayak gitu, ya jangan gitu lah, kan kita udah rencana ini segala macam. Kalau bisa ya lu luangin waktu lah bisa ikut gitu. Ya udah nanti tadi ya. Udah itu malam Jumatnya nih, sehari sebelum kita berangkat, malam Jumatnya beliau tuh bukan malam Jumatnya, sore dia ngabarin ke gua, nelfon. Tapi teleponnya itu apa ya namanya? Teleponnya tuh bukan nomor dia, nomor orang masuk ke telepon gua. Itu kalau nggak salah di jam habis maghrib jam 6 telepon gua. Gue pikir kan, gue pengen angkat, gue juga nggak tahu ini siapa. Gue pikir tuh kayak takutnya penipuan atau apa kan. Tapi gue di situ mikir, siapa tahu penting. Gue angkat. Halo, iya siapa? Pul, ini gue. Oh suara teman gue nih. Kenapa? Lu kok pakai nomor beda? Lu pakai nomor siapa? Iya nih gue pinjam HP orang. Gue udah di jalan pulang. Nanti lu pada nginep aja di sini. Besok berangkat ya langsung dari rumah gue. Karena memang titik jalannya itu dari rumahnya dia, karena lebih dekat untuk jalurnya. Udah itu, emang lu di mana sekarang? Ini gue masih di jalan. Ya nanti gue kabarin lo kalau gue udah nyampe. Tapi di situ gue aneh, Bang. Pertama, si teman gue sahabat ini, dia orangnya yang paling ceria di antara kita berempat. Kita berlima maksudnya, dia paling ceria gitu orangnya. Terus paling berisik, paling gak bisa diem. Tapi memang belakangan ini, seminggu sebelum kita jalan tuh dia perubahan sikapnya tuh ada. Dia kayak dia sering diem, sering murung,
kayak sering bengong, kita tanya apa dia kayak entar apa kayak jawabannya tuh nggak sinkron gitu, atau dia juga nggak bisa jawab pas kita tanya gitu. Banyaklah perubahannya, tapi memang pada saat itu gue sama sahabat-sahabat gue ini mikirnya, oh dia lagi ada masalah mungkin, atau dia lagi nggak mau cerita, atau ya nggak tahu lah gitu. Gue juga nggak mau ngorek lebih dalam gitu. Nah pada saat di telepon itu pun juga beda gitu, dari nada suaranya, dari gelagat dia pas telepon tuh kayak beda, kayak bukan sahabat gue banget lah. Tapi disitu gue nggak mikir mungkin dia lagi capek perjalanan. Udah tuh, udah gue isaan, maghriban, gue sholat maghrib, entah kenapa gue tuh tipikal orang yang abis sholat ya biasanya gue harus main HP kan. Ini gue ketiduran bang. Jadi abis sholat gue masih di sejadah gitu ya, gue tidur gitu loh di sejadah geleseran ya. Tapi di sejadah itu gue mimpi sahabat gue ini ngomong ke gue gini, oh besok gue nggak bisa ikut, lu datang aja ke rumah gue, tapi besok gue nggak bisa ikut, rumah gue lagi rame nih, sepupu gue pada datang, om gue pada datang, gue seneng deh. Ya kayaknya gue nggak bisa ikut karena ada keluarga gue pada main ke rumah, jadi gue nggak bisa ikut, tapi besok lu datang aja gitu, tetap aja titik jalan di rumah gue, kayak gitu. Gue kebangun, kok mimpi itu gitu kan, maksudnya ini apa? Dan di situ gue juga mikir awalnya bukan firasat bang, kayak ya udah mungkin ya mimpi doang, gue nggak tidur. Gak lama Isya, gue sholat Isya, dan tak kenapa tuh gue gelisah bang, malam itu gue gelisah banget, kayak hati gue nggak tenang. Gue nunggu kabar dia nyampe rumah gitu. Gak lama, 7:30 di telepon gue, ada telepon masuk, oh bundanya nonton gue angkat. Assalamualaikum bun. Iya bun, gue nyebut nama almarhum, udah sampai rumah. Bundanya nangis. Kenapa bun? Kok nangis? Bunda? Karena emang gue udah dekat, jadi gue manggilnya bunda kan. Bundanya makin kejar. Pas gue panggil lagi bun, papanya yang nanggepin gue kan. Halo, iya pak. Kenapa, ada apa? Kok bunda nangis? Kamu udah dapat kabar belum? Kabar apa pak? Sahabat gue meninggal. Gue di situ kayak apa? Kenapa? Berita kayak baru teleponan loh tadi, tiba-tiba dapat kabar kayak gini, kok bisa? Gue konfirmasi lah, Pak, bercanda ya? Enggak, ini udah mau nyampe, jenazah udah mau nyampe. Kalau kamu nggak percaya, sini ke rumah. Itu yang tadinya gue udah mau tidur bang, gue langsung kamar mandi, gue cuci muka, gue pakai celana panjang segala macam, gue pamitan, dan gue ngabarin di grup teman gue, bro, si ini meninggal. Ribut tuh di grup, jangan bercanda kematian jangan dimainin segala. Ya gue itulah, yaudah kalau nggak percaya kita datang aja ke rumahnya. Gue juga nggak percaya, datanglah gue datang. Kita sempat kumpul di satu titik yang memang dekat rumah dia, dan di situ memang gue hampir berantem sama teman-teman gue tuh, karena kita nggak ada saling percaya. Memang yang pertama kali dapat kabar sahabat gue meninggal tuh ya gue, maksudnya teman-temannya ya, dan gue yang menyebarkan kabar itu, ya otomatis teman-teman gue juga pada nggak percaya. Pas gue nyampe di depan gapura rumahan ya, itu memang ada satu bendera kuning dengan tulisan yang nama sahabat gue ini. Tapi di situ gue masih berpikiran ini bukan sahabat gue, namanya doang sama. Tapi yang membuat gue akhirnya ya udah bener nih sahabat gue meninggal. Di depan rumah dia tuh udah rame orang, ada tenda
orang meninggal, udah ada mobil ambulans, ya udah, gue di situ nggak bisa berkata, gue langsung masuk gitu ke rumahnya. Gue masuk, gue ketemu bundanya, gue ketemu papanya gitu, gue tanya kronologinya gimana gitu. Dan memang sahabat gue ini meninggalnya itu jam setengah tujuh malam. Bisa dibilang 10 menit sebelum dia nelfon gue. Sebelum? Jadi 10 menit sebelum dia nelfon gue tuh 10 menit setelah dia nelfon. Jadi dia nelfon gue itu bukannya dia. Maksudnya? Gimana ya? Dia meninggal, kecelakaan itu jam 6.30. Dia nelfon gue itu 6.40. Berarti setelah. Yang nelfon lu siapa dong? Gue juga nggak tahu, Bang. Oke. Gue tanya kronologinya gimana, dan terkonfirmasi dia itu kecelakaan tunggal di daerah Jakarta Utara, tapi gue nggak tahu ya di daerah mananya. Dia tuh tikungan belok gini, dan itu keadaan malam. Ada bekas ceceran oli, jadi dia tuh belok gini, ngerem mendadak. Sebelah sini taman, sebelah sini trotoar. Dia tuh pengen banting setir ke kiri biar jatuh ke taman, tapi pas dia begini malah ngelawan setir, jadi mental ke kanan gitu. Dan jarak dari motor ke dia pun juga lumayan, jaraknya jauh, karena emang kecepatannya tuh tinggi. Dari bekas jejak rem sampai motornya nabrak trotoar dan dia mental tuh lumayan jauh. Dan yang bikin gua sedih gitu ya, maksudnya dalam artian kenapa sahabat gua yang meninggal sampai kayak gini keadaannya, Bang. Keadaannya tuh cukup prihatin menurut gua, karena kondisi setelah dia kecelakaan tuh kepala bagian sini tuh pecah. Jadi helmnya masih nyangkut, dia pakai full face, tapi emang banyak darah. Pada saat tim evakuasi dari rumah sakit itu mau evakuasi gitu ya, sama dari kepolisian, helmnya dibuka tuh agak susah. Agak dipaksa, pas dipencet ini dia nggak ini ke senggol, ini dalam bed pecah. Jadi tengkoraknya pecah sebelah. Pecah di dalam helm. Benturan. Karena memang jadi dia tuh pas ditemukan dalam keadaan tengkorak tapi ini, jadi ininya nih di aspal gitu. Dan itu juga ditemuinnya sama tukang sate. Dan itu emang sepi kan jalanannya. Ditemuin tukang sate. Baru setelah itu polisi datang, pihak rumah sakit datang, dan baru tuh yang namanya bundanya ngabarin gue. Lah gue di situ juga pas gue buka, ya ini sahabat gue yang meninggal dengan keadaan ya mohon maaf ya kalau ini agak turun gitu dia. Nah di situ gue akhirnya nginep buat ngejagain dia segala macem sampai besoknya dia dimakamkan. Gue izin pulang, mandi, malamnya langsung tajiyah. Setelah tajiyah itu besoknya gue udah aktivitas normal lagi, Bang. Gue kerja langsung tuh gue dapet ya bahasanya korinnya lah, dapat gangguan dari korinnya. Jadi gue tuh setiap tidur di jam 2 atau jam 3 gue selalu mimpi almarhum. Di mimpi itu gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue didatangkan sosok almarhum dengan keadaan dia yang kecelakaan. Dia selalu bilang,
ayo jalan-jalan. Terus gue dimimpin beliau kurang lebih 2 minggu, 13 hari lah, 13 hari untuk gue dimimpin sama beliau. Dan hari ke-14 gue bukan dimimpin lagi bang, jadi gue pulang kantor, keadaan rumah sepi karena bokap sama nyokap gue tuh lagi ke rumah nenek gue di daerah Jakarta juga. Jadi gue tuh rumah sepi, keadaannya gelap. Gue masukin motor nih ke garasi gue, ke teras gue masukin, gue buka kunci rumah, gue buka gini, dek, ada jarak 1 meter, ada sosok dia lagi diri depan. Jadi dia posisinya di dalam, gue di luar, posisi dalam gelap, tapi gue bisa ngelihat itu ada dia di situ dengan keadaan yang kecelakaan gitu ya, banyak darahnya. Dia langsung kayak ayo jalan-jalan. Dan itu gue kaget tuh, gue jatuh gitu pun nge-freeze 1-2 menit. Gue sadar nggak ada dia. Tentunya gue nggak sampai pingsan gitu ya, gue kayak freeze, kayak gue ngelihat dia gitu. Pas gue berapa kedipan hilang, sadar gue, keluar gue nggak berani masuk. Itu gue kunci lagi motor, gue nggak bawa motor, gue jalan ke depan. Gue nunggu sampai orang tua gue pulang. Ternyata bukan gue doang bang yang diganggu, ketiga sahabat gue pun juga diganggu. Ada sahabat gue, sebut aja namanya Denny ya. Si Denny ini dia hobinya fotografer, moto-moto. Pada saat almarhum meninggal ini, entah kenapa selalu ada berapa jepretan dia, ada surat almarhum. Jadi dia misalnya foto taman gitu ya, misalnya 5 jepretan, terus foto pertama itu pasti ada almarhumnya dalam bentuk siluet. Kalau saat itu dicek ya, pada misalnya ntar 2 jam 3 jam kemudian dia cek lagi, dari kelima foto itu hilang, nggak ada, sisa 4. Dan misalkan kalau dihapus ada kan, masih ada sisa jejaknya kan, bisa dipulihkan atau enggak, itu nggak ada. Jadi hilang aja gitu dari HP atau dari memori kameranya. Tuh. Terus ada lagi sahabat gua, sebut aja namanya si J lah gitu ya, kita bahas si J. Dia tuh kalau lagi diem di satu tempat atau misalnya lagi di kafe atau di mana, di ujung ekor matanya kayak ada sosok almarhum lewat, tapi di ujung ini ya gitu. Sama ada satu lagi sahabat gua, sebut aja si A. Dia itu hampir sama kejadiannya kayak gua, tapi kalau dia tuh telepon. Jadi ada telepon masuk di jam 8 malam, nomornya beda, nomornya nggak dikenal. Dia angkat, detik 1 sampai detik 4 nggak ada suara, detik 5 langsung ada suara, ayo jalan-jalan, langsung mati teleponnya. Dicari di log panggilan, nomor itu nggak ada. Aneh. Dia sampai 3 kali ganti nomor, tetap masuk kan. Dan dia pernah tuh 1 kali telepon masuk di jam 8, dia nggak angkat, dan itu akan terus masuk sampai diangkat. Ya itu juga sampai setengah 9, teleponnya tetap masuk. Diangkat, ya udah suaranya itu, ayo jalan-jalan. Pernah satu di foto, dia pas lagi telepon di foto gitu ya, nomornya di foto, nomornya dicari, ditelepon lagi, nomornya nggak terdaftar. Tapi dia cuma itu doang tuh, cuma beberapa kali doang. Dan memang yang lebih kasihan itu bundanya. Jadi bundanya itu nggak bisa bedain bang, mana halusinasi, mana realita. Jadi sehari setelah almarhum kuburin gitu ya, setiap dia masuk kamar almarhum, ke kamar sahabat gue ini, bundanya selalu ngelihat almarhum sahabat gue lagi tiduran di kasurnya, tapi ngemunggungin. Jadi kasur dia tuh tipikal yang nggak lantai banget, tapi monjok tembok. Itu dia ngeliat selalu
almarhum tuh sahabat gue lagi tidur aja tapi ngomongin bundanya gitu. Dan satu ketika bundanya tuh lupa kali ya, entah itu dia saking kangennya sama anaknya atau gimana, karena memang sahabat gue ini adalah anak cowok satu-satunya di keluarga itu. Untuk dapetin sahabat gue ini lumayan jauh jaraknya dari kakaknya, lumayan jauh bedanya, hampir 10 tahun. Dan dia tuh cowok satunya, dia punya satu kakak dan punya satu adik, dan itu dia perempuan. Pernah satu hari tuh dipanggil namanya gitu ya sama bundanya, nyaut bang, iya bun, kenapa? Dipanggil, abang, iya bun, kenapa? Nyaut sambil balik badan lagi. Dan memang mukanya muka sahabat gua, badan sahabat gua, suara sahabat gua. Tapi pas kakaknya nyamperin bundanya kayak, bun, sabar ya, abang udah tenang. Dilihat lagi, gak ada. Gak ada. Dan dari situ akhirnya kita dapat 40 harian. 40 harian. Kenapa gue bisa tahu cerita itu? Karena gue pas 40 hari itu pada cerita semua. Dan kita tuh nyari satu benang nih. Kenapa? Gangguannya itu pertama ada kata ayo jalan-jalan. Yang kedua, kok dia masih belum tenang nih, kenapa gitu. Akhirnya dari ya mungkin dan kita pun juga nggak kepikiran untuk jalan-jalan yang sebelumnya itu. Akhirnya di situ gue kepikiran, kan kita ada janji ya mau jalan-jalan sebelum almarhum ini meninggal. Oke, satu benang ketemu. Tapi ada lagi benang selanjutnya. Bagaimana caranya dia ikut jalan-jalan ini? Bingung. Akhirnya disarankan bawa aja figur foto terakhir dia jalan-jalan, dibawa gitu ke sana. Akhirnya kita mutusin besoknya langsung, itu jam 10 pagi, kita jalan ke sana. Kita bawa figur fotonya, kita bawa 2 motor berboncengan. Besokannya kita kumpul di rumah sahabat gue ini, jam 9, persiapan segala macam, dan di situ kita berempat yang harusnya merasa bahagia jalan-jalan sama sahabat gitu ya. Tapi kita semua tuh malah nangis bang, nangis kita di situ. Jalanlah kita, jalan. Gue dibonceng karena pada saat itu gue nggak kuat untuk bawa motor gitu ya. Gue dibonceng sama sahabat gue ini, dan selama perjalanan itu gue nangis bang. Gue nangis bukan menyayangkan takdir ya, tapi gue menyayangkan kenapa jalan-jalannya itu harus figur fotonya yang dibawa gitu, bukan sahabat gue sendiri nih yang gak ikut gitu, bukan wujud manusianya. Dalam artian ya dia hidup gitu, kenapa harus hanya foto figurnya aja? Ya itu di jalan gue nangis, gue merasa kayak gue menyalahkan takdir juga nggak bisa dan nggak boleh. Tapi di satu sisi gue juga merasa lu belum waktunya. Gue ngerasa lu belum waktunya lo ini. Kenapa lu bisa cepat banget ninggalin gue sama yang lain gitu. Ya udah di sana kita nyampe di sana, ya gue di sana juga nggak bisa ya namanya tawa-tawa, gue nggak bisa namanya main gitu. Gue duduk di salah satu akar pohon, gue cuma ngeliatin foto dia kayak udah tuntas ya untuk jalan-jalannya, lu jangan ganggu kita lagi, lu kalau bisa tenang, jangan, di sini kita juga semua sayang sama lu, dan kalau bisa lu dukung kita di sana tuh gitu ya. Kita foto berempat, minta tolong fotoin sama orang pada saat itu. Dan di foto itu kita nggak berempat, tapi kita berlima.
sosok sahabat gue ini datang. Jadi kayak formasi berempat, itu ada dia di tengah-tengah kita berempat. Gila lu. Gue pas ngeliat foto itu lagi kayak, kok lu malah dateng gitu, lu kenapa dateng? Gue tuh udah nggak mau, kayak gue nggak mau sedih lagi, udah cukup, gue udah nggak mau sedih lagi, gue pengen lu tenang gitu, lu jangan ada lagi gitu. Nah, di situ gue merasa kayak, gue nggak tahu kenapa dia kayak masih ada di sekitaran kita loh bang, kita berempat gitu ya. Jadi pada saat gue lagi kumpul, kok ada hawa dia ya, ya mungkin dia datang kangen kali sama teman-temannya begitu ya. Dan pada saat beberapa lama setelah keluarnya itu, kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan, gue dapat satu mimpi. Dan mimpi ini yang menurut gue sampai sekarang tuh gue nggak bisa melupain ini mimpi. Di mimpi itu gue didatengin sama sosok sahabat gue. Keadaannya udah bagus, udah ganteng, cakep lah. Dan di mimpi itu gue bisa gerak. Kan kalau sebelum-sebelumnya gue di mimpi itu gue nggak bisa gerak, gue diem aja, nih gue bisa gerak. Di mimpi itu dia banyak banget ngomong ke gue. Salah satunya kayak, oh, gue gak nyesel punya teman kayak lo. Gue gak nyesel punya sahabat kayak kalian semua. Gue gak nyesel lahir di keluarga gue yang sekarang. Cuma gue minta satu hal sama kalian semua, tolong ikhlasin gue, biar gue di sini tenang. Kalau lu banyak masalah, kalau lu banyak beban hidup yang pengen diceritain, lu datang aja ke makam gue. Lu mau curhat ke gue sejam 2 jam, ya mungkin gue nggak denger. Tapi siapa tahu lu bisa nggak, hati lu malah lega kalau lu cerita di makam. Ntar kalau lu udah nikah, lu bilangin sama anak lu, nak, ini teman papa, teman seperjuangan papa, yang temenin papa dari kecil. Dan lu bilang sama istri lu, Dek, ini loh teman mas yang dari kecil, teman perjuangan mas pada saatnya kecil, sekolahnya bareng. Dan bilangin juga ke sahabat-sahabat yang lain, ke teman-teman yang lain, kalau gue tuh sayang sama kalian semua. Terutama gue minta tolong lu sampein ke bunda gue, ke papa gue, ke kakak gue, ke adik-adik gue, kalau gue mau ucapin terima kasih karena udah dibesarkan oleh keluarga yang sangat amat baik. Mungkin pada saat gue hidup, gue nggak bisa menjadi anak atau kakak atau adik yang baik atau yang berbakti. Mungkin ini mimpi terakhir lo. Lu mimpin gue. Mungkin ini terakhir kalinya gue datang juga ke lu. Kalau lu kangen gue, lu datang aja ke makam gue. Walaupun gue gak bisa dengar, tapi seenggaknya hati lu bakal lega kalau lu cerita di makam gue. Pas di mimpi itu, gue di dalam mimpi itu gue emang nangis. Gue gak ngomong apa-apa ke dia, gue nangis aja. Dan pas gue bangun, itu jam 3 subuh. Itu jam 3 subuh, bantal gue basah. Bantal gue basah bekas air mata gue nangis. Gue bangun, gue nangis lagi. Dan dari mimpi itu sampai detik ini, itu terakhir kali gue ngeliat mukanya dia. Pada saat itu gue ke makamnya dia, gue banyak cerita
di makamnya dia, dan waktu itu gue sempat izin, bro, kalau suatu saat pengalaman gue yang gue alamin tentang lu gue bawakan di salah satu podcast atau apapun itu, lu bakal izinin atau enggak, atau lu bakal ridho atau enggak kalau ceritanya gue bakal ceritain. Gue cerita ini bukan untuk membuat lu jadi serem atau gimana, tapi ini menjadi pelajaran aja. Entah bang, kayak gue ngerasa ada hawa di belakang gue, angin gitu, dan ada suara bilang, iya boleh di makam tuh. Dan keadaan makam, gue lagi sendirian. Di belakang gue gak ada siapa-siapa, gue juga sendirian, dan dia makam juga di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah banyak yang makam. Gue lihat kanan kiri juga sepi. Yaitu gue jam 12-an. Jam 12-an siang tuh gue waktu itu. Udah, gue main ke rumahnya, gue silaturahmi ke bundanya, ke papahnya, ke adenya. Gue izin lah, bun, mau izin ke kamar. Ini ya, iya, gak dikunci kok kamarnya. Udah, gue buka. Dan memang gue nggak tahu ya bang, ini keluarganya atau gimana. Jadi motor sahabat gue ini yang kecelakaan itu ditaruh di dalam kamar. Kondisinya? Ya kondisi kecelakaan, hancur. Dan helmnya pun terakhir juga ditaruh di kamar. Tapi dipakein kotak kaca gitu. Jadi helm, terus figur foto, helm, terus ada tulisan in memorize, jadi kayak kenangan gitu. Di motor itu juga selalu ditutupin kain gitu. Motor pas gue buka ya kondisinya masih bekas kecelakaan itu. Gue duduk di kasurnya, kayak gue ngomong ke dia, bro, tadi gue ke makam lu nih, entah itu lu atau bukan, gue berharap sih itu lu. Dan kalau lu mengizinkan, lu kasih tanda lah ke gue, apapun itu tandanya. Kalau misalnya lu nggak mengizinkan pun juga kasih tanda, jadi biar gue enak bawain cerita lu. Gue gitu. Entah, gue nggak tahu ini kebetulan atau enggak bang. Jadi kita tuh ada satu apa ya, Mbak? Ada simbol pertemanan gitu kita lah. Itu jatuh. Jadi bentukannya tuh kayak pin buat ditaruh di jaket. Itu jatuh. Pinnya punya dia. Tak. Gua ambil. Bro, ini tanda dari lo atau bukan? Dan tanda ini tanda apa? Lo mengizinkan atau lo nggak mengizinkan? Kalau lo nggak mengizinkan, coba lo jatuhin satu barang lagi. Kalau misalnya ini beneran, tapi nggak ada yang barang jatuh bang. Ya berarti kalau di situ gue menyimpulkan kalau barang, kayak kan gue bilang kalau dia nggak mengizinkan jatuhin satu barang lagi, otomatis kalau misalnya dia nggak jatuhkan berarti mengizinkan. Ya gue di situ berspekulasi, ya udah beliau berarti mengizinkan untuk ceritanya gue bawakan, tapi dalam artian bukan membuat nama dia menjadi jelek, tapi gue bercerita adalah ini loh kenangan gue bersama dia, dan ini juga menjadi pengingat kalau apapun keadaan di jalan ya itu harus tetap hati-hati. Gue gituin aja. Pas sudah gue main, gue pamitan, dan dari situ ya udah gak ada lagi kayak gangguan mimpi, gangguan teman-teman semua, gue pun juga enggak. Dan bundanya infonya waktu itu saking gak bisa bedain mana realita mana halusinasi, itu sampai dibawa ke psikiater, direhab 2 bulan atau 3 bulan itu direhab. Ya akhirnya gue bisa ketemu lagi sama bundanya, dan alhamdulillahnya bundanya juga udah sehat, udah nggak pernah ngelihat lagi sih untuk sosok si almarhum sahabat gue ini. Oke, Bang Maul, luar biasa banget ya ikatan tali persahabatan lo ya bersama dengan si almarhum ini ya. Iya. Sampai-sampai
apa ya? Sebenarnya bukan teror sih kalau gue bilang sih Bang ya. Lebih kayak ingin menuntaskan janji kali ya. Iya, bisa bilang Bener gak sih? bener-bener. Karena kan sebelum si almarhum meninggal nih ada janji antara lu dan keempat orang lainnya nih Iya. untuk pergi bersama ke suatu tempat. Hmm. Dan itu nggak sampai terkabul nih. Hmm. Gila, ini bener-bener kisah persahabatan sehidup semati ya Bang Ul ya. Iya, bisa bilang seperti itu Bang. Oke, dan lagi-lagi nih bukan maksud untuk menceritakan luka lama, khususnya kepada keluarga almarhum ya. Tapi inti dari cerita ini adalah yang diambil adalah solidnya persahabatan mereka nih, luar biasa banget nih. Oke, aneh ya. Setelah dia kecelakaan, terus 10 menit setelah itu dia telepon elu. Iya. Pakai nomornya nggak dikenal. Nggak dikenal. Dan nih, entah penonton juga notice atau enggak, tadi Bang Maul tuh sempat cerita ada percakapan Bang Maul sama almarhum ya. Di telepon dia bilang, besok lu main ke tempat gue. Karena di rumah gue banyak saudara gue. Iya. Betul nggak? Bener. Lu nginep di sana. Bener ya? Iya. Dan lu bener balik lagi ke sana, bener tuh kondisi banyak keluarga kan? Iya. Dan lu nginep kan? Nginep. Gila, pesannya tuh nyampe banget loh. Karena pada saat itu gue juga nggak mikir kayak ini suatu pertanda gitu. Mungkin cuma kayak yaudah lagi keluarganya lagi banyak kumpul, dia lagi senang, dan mungkin sahabatnya juga disuruh nginep buat ngeramein, ya udah gitu. Gue mikir pada saat itu seperti itu. Bukan mikir kayak beliau ini atau sahabat gue ini ya meninggal gitu loh. Nggak sampai kepikiran situ. Dan gue juga ngerasa pada saat itu kalau itu bukan firasat. Dan ternyata pada saat berjalannya waktu sampai akhirnya gue ibaratnya beliau ini menuntut janji lah bahasanya. Ternyata itu benar firasat gitu. Itu firasat. Dia ngasih info kalau dia tuh sebenarnya udah meninggal gitu. Wah, luar biasa banget nih. Gila sih, sampai-sampai lu bersama dengan temen-temen lu nih bawa fotonya si almarhum ya ke tempat tujuan lu. Iya. Ya kan, ke sana kan. Dan yang anehnya lagi nih, di foto tuh ada loh. Iya. Muncul. Ketangkep. Tapi sempat lu simpen nggak? Kesimpan, tapi pada saat gue cari lagi fotonya hilang. Ini nih, anehnya nih. Jadi setiap apapun yang ada siluet atau sosok almarhum itu nggak lama kesimpan bakal hilang. Dan temen lu pun juga merasakan hal yang sama nih. Iya. Karena pada saat jepretan foto kan pasti kita lihat dulu hasilnya. Sampai yang motoin pun juga kaget gitu, ini siapa gitu. Dan pada saat si yang tukang, kan kita minta fotoin orang random di sana, minta tukang fotoin. Pada saat lihat sosok ini yang difoto sama ngelihat foto yang gue bawa sama. Dan pada saat itu dia kan nggak tahu kalau sahabat gue ini kan udah nggak ada gitu. Gila sih. Tapi yang lebih kesian lagi nyokap ya. Merasa kehilangan sampai harus dilarikan ke psikiater. Iya. Gila, anak laki-laki sesatunya ya. Sayang banget itu pasti sama anaknya. Pasti kan, memang dia anak satu-satunya, dapetin dia juga lama. Jarak sama kakaknya itu sekitar kalau nggak salah 10 tahun. Kalau sama adiknya beda 3 tahun sih. Gila sih. Pesan sih buat tantenya nih yang nonton nih, si nyokapnya almarhum. Tante luar biasa banget, anaknya punya temen yang solid banget, keren. Bang Maul, makasih banyak ya Bang Maul ya. Iya Bang, sama. Sudah mau menceritakan kejadian yang terjadi. Sampai sedih tadi Bang Maul nih. Mungkin inget ya Bang ya. Iya. Speak ya sama kejadian-kejadian itu ya Bang. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak juga yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga selalu ada hikmah yang bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang berkendara untuk selalu berhati-hati, gunakan helm. Jangan ngebut-ngebutan, karena di rumah ada keluarga yang menanti. Santai aja Bang ya. Penting selamat sampai tujuan. Dan sekali lagi gue juga mau ngajak buat kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan dan kisah horor lainnya, kalau mau jadi narasumber seperti Bang Maul, bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya _. Bang Maul, sebelum closing gue mau nanya nih Bang Maul ya. Boleh Bang. Abang sekarang kerja di mana? Kebetulan gue sekarang kerja di salah satu showroom motor bekas di daerah Depok. Showroom motor bekas? Iya. Berarti itu yang dijual motor-motor apa aja tuh? Banyak sih untuk unitnya, kita tersedia dari ada
Motor gede, motor kecil tuh banyak. Motor gede, motor kecil. Motor kecil tuh motornya Dos Mini berarti. Bukan dong. Motor gede motornya Aderai. Wah, posting aja lah ya, nggak lucu lah ya. Maaf ya teman-teman ya. Oke Bang Maul, kalau misalnya nanti gue mau nyari motor bisa langsung keluar kali ya? Bisa banget Bang. Ada sosmednya? Ada dong. Apa tuh? Sosmednya di Alista Mandiri Motor. Alista Mandiri. Iya. Oke buat teman-teman yang lagi nyari motor second, bisa langsung DM ke Instagram yang tadi disebut sama Bang Maul. Dan akhir kata gue Junaria dan Bang Maul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.